Halo semuanya, kembali lagi di mata pelajaran komputer kelas 12. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai Microsoft Office. Kita bahas sedikit kembali ya, sesudah melampirkan beberapa contoh aplikasi yang terdapat dalam Microsoft Office. Kira-kira mana yang bukan merupakan contoh aplikasi dari Microsoft Office? Ya, yang bukan merupakan contoh aplikasi dari Microsoft Office yaitu Sheet. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai text wrapping. Tujuannya adalah agar kamu memahami text wrapping dan juga kamu memahami jenis-jenis dan kegunaan dari text wrapping. Sebelum masuk ke text wrapping, kita review sedikit dulu ya tentang Microsoft Word. Bagian yang ditandai berikut ini disebut sebagai title bar atau judul dokumen. Selanjutnya, bagian yang ditandai merupakan quick access toolbar. Selanjutnya, bagian yang ditandai merupakan workspace atau tempat mengetik. Selanjutnya, ini disebut sebagai shortcut atau toolbar. Kemudian, pada bagian tab home, bagian yang ditandai disebut sebagai font yang berfungsi untuk mengganti jenis tulisan. Selanjutnya, font size berfungsi untuk mengganti ukuran tulisan. Nah, kemudian ada bold, italic, dan underline yang berfungsi secara berurutan memberikan huruf cetak tebal, huruf miring, dan huruf bergaris bawah. Untuk praktek hari ini, kita akan belajar mengenai text wrapping. Text wrapping akan muncul jika kita sudah memasukkan objek seperti gambar ataupun foto. Jadi kita masukkan foto dulu ya, yaitu di bagian insert, pictures, lalu foto. Kemudian kita pilih salah satu gambar yang ingin kita masukkan. Setelah kita memasukkan gambar, maka sudah muncul menu text wrapping yaitu wrap text. Di dalam wrap text itu terdapat 7 pilihan seperti inline with text, square, tight, true, top and bottom, behind text, dan in front of text, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Inline with text berfungsi untuk mengatur posisi gambar sejajar dengan teks. Nah, untuk lebih lengkap kamu bisa melihat videonya langsung ya. Kemudian square berfungsi untuk mengatur posisi gambar, menimpa dan menggeser bagian teks dan membentuk persegi. Untuk lebih lengkap kamu bisa melihat langsung di videonya ya. Selanjutnya ada tight berfungsi untuk mengatur gambar sesuai dengan batas teks. Fungsi selanjutnya yaitu true yang berfungsi untuk mengatur gambar berada di sekitar teks tetapi lebih dekat dibandingkan square. Fungsi selanjutnya yaitu top and bottom, yaitu mengatur gambar berada di atas maupun berada di bawah teks yang bisa kamu lihat seperti berikut ini. Selanjutnya ada behind yang berfungsi untuk mengatur gambar berada di belakang teks.
Dan yang terakhir ada in front of text, yaitu untuk mengatur gambar berada di depan teks. Untuk tugas kamu dalam pertemuan kali ini yaitu mengetik teks berikut ini dengan ketentuan sebagai berikut. Jika kamu tidak dapat melihat teksnya dengan jelas, kamu bisa melihat bagian tugas yang ada pada modul. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ingat, tugasnya dikerjakan ya dan dikumpulkan pada bagian tugas di Discord.